bertemu dengan saya Fitriyanti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.13, mengidentifikasi informasi atau kabar, keperluan, permintaan, atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Nah, sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan ciri umum surat pribadi dan surat dinas pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, peserta didik mampu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri surat pribadi dan surat dinas pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya sering berkomunikasi dengan orang lain. Ketika kita ingin menyampaikan pesan atau ingin berkomunikasi dengan yang lain dan orang yang akan kita beri pesan atau informasi itu terhalang oleh jarak, maka pada zaman dahulu kita dapat memberikan informasi atau kita dapat berkomunikasi melalui surat. Baik, tentunya kita sebagai manusia tidak terlepas dengan komunikasi dengan orang lain. Pada zaman dahulu, ketika kita ingin menyampaikan pesan atau ingin berkomunikasi atau memberi kabar dengan kerabat atau teman atau saudara yang berada di luar daerah, kita dapat memberikan melalui surat. Nah, dengan surat kita dapat mengirim pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang yang dituju. Nah, surat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada surat dinas dan yang kedua ada surat pribadi. Kali ini kita bahas terlebih dahulu terkait surat pribadi. Apa sih surat pribadi itu? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama sebagai pengirim dan orang kedua sebagai penerima. Nah, di dalam surat pribadi itu tentunya berbeda dengan surat dinas. Kalau surat pribadi itu tidak terdapat kop, tidak memiliki nomor surat, isinya bersifat pribadi, dan bahasanya non-formal. Namun, kita tetap harus menggunakan bahasa yang sopan ketika kita mengirim surat kepada orang yang lebih tua. Nah, selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur yang terdapat dalam surat pribadi? Yang pertama, dalam surat pribadi tentunya harus ada tanggal surat. Yang kedua, dalam surat juga terdapat alamat. Selanjutnya, ada pembuka dalam surat, ada pendahuluan, isi, penutup surat, nama pengirim, dan tanda tangan. Nah, sekarang apa sih surat dinas itu? Surat dinas adalah surat yang menyangkut perihal kedinasan. Surat ini dapat ditulis oleh pribadi atau oleh lembaga. Nah, apa saja sih ciri-ciri surat dinas? Dalam surat dinas itu tentunya bahasanya berbeda dengan surat pribadi. Dalam surat dinas, kita harus menggunakan bahasa formal. Isinya bersifat resmi, penulisannya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dan juga ada ketentuan pada bagian-bagian surat. Apa saja unsur-unsur surat dinas? Berikut untuk unsur-unsur yang ada dalam surat dinas. Sebetulnya tidak jauh berbeda ya dengan surat pribadi. Namun, dalam surat dinas terdapat kop surat. Kop surat itu biasanya terdapat di paling awal, merupakan identitas lembaga atau institusi yang mengirim surat tersebut. Selanjutnya, terdapat tanggal surat, kemudian ada nomor surat, lampiran, ada perihal, ada alamat yang dituju, ada paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan penulis surat. Jadi berbeda ya antara surat pribadi dan surat dinas. Nah, tadi sudah dijelaskan ya terkait ciri-ciri surat pribadi, terkait ciri-ciri surat dinas. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut ini.
kalian bisa mengirimkan tugas kalian pada link tersebut atau kalian dapat dengan scan barcode. Berikut untuk pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.